Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel Si Uda. Dan terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Yang mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berbagi ya, dan juga menjadi channel sharing bagi kita semua. Oke. Tema kita kali ini pastinya dekat dengan keseharian, tapi temanya apa? Gimana caranya supaya kita bisa dapat kebahagiaan di dunia dan juga bisa dapat kebahagiaan di akhirat ya, fid dunya wal akhirah. Baik di dunia, baik di akhirat. Nah, teman-teman, di tengah dunia yang sekarang ini semakin berkembang, teknologi yang begitu maju, dan juga akses kita untuk mendapatkan fasilitas kemewahan juga lebih mudah dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Akhirnya hiduplah kita di dunia yang serba materialistik. Segala sesuatu diukur dengan harta, diukur dengan jabatan, diukur dengan kebahagiaan yang menurut pandangan saya dan juga sebagian orang adalah bisa jadi itu sebagai pandangan yang kebahagiaan yang semu. Kenapa? Karena kebahagiaan yang semu itu salah satu indikasinya adalah pada saat itu tidak melekat kepada diri kita, kita nggak happy. Itu semu banget tuh. Ya. Pada saat sesuatu yang sifatnya duniawi ini tidak melekat kepada kita, kita nggak happy. Itu kebahagiaan yang semu. Padahal hakikatnya kebahagiaan adalah dengan atau tanpa benda-benda yang sifatnya duniawi di sekitar kita, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita punya kebahagiaan yang hakiki, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita merasa diri kita dekat dengan Sang Ilahi Rabbi, insya Allah kita akan happy, kita akan merasa bahagia. Ya, ini di dalam bahasa kajiannya nanti lebih dalam kalau kita bahas dalam kajian tasawuf, pasti kita akan bahas soal ini. Tapi sebelum itu semua teman-teman, nah dengan hidup di dunia yang serba materialistik, segala sesuatu diukur dengan harta, akhirnya alam bawah sadar kita juga kepikiran terus nih gimana caranya untuk bisa happy di dunia dengan memperbanyak harta, bisa bahagia di dunia dengan mendapat jabatan tertentu. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, hakikatnya nggak itu teman-teman. Pertama yang harus kita lakukan untuk bisa bahagia di dunia adalah menyadari bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir di dunia ini, kita masuk di dalam alam rahim ibu kita, ya, ditiupkan ruhnya Allah sehingga akhirnya kita keluar. Kita sudah ada perjanjian dengan Allah, yaitu untuk beribadah kepada Sang Ilahi Rabbi. Ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada saat kita melakukan hidup kita, di dalam hidup kita, kita beribadah kepada Allah, semata-mata kita niatin kepada Allah, kita udah pasti akan bahagia. Tapi kalau kita jalanin hidup kita bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena beribadah kepada Allah, dijamin 100%, 1000% gak bakalan happy, gak bakalan bahagia, udah pasti. Kita akan gelisah, ya, kerja di kantor, ya, karena kita nggak ikhlas karena Allah, ya, kita berusaha, kita cari muka sama atasan, begitu atasan kita nggak muji kita, kesel. Udah kerja mati-matian, gaji segini-segini aja. Udah kerja mati-matian gak diperhatiin sama bos gua. Udah kerja mati-matian, jabatan gua begini aja. Yang lain teman-teman gue dapat ini, gue enggak. Ya itu. Kenapa? Karena kita menghadapkan ridhonya, bukan ridhonya Allah. Kita ngadepinnya apa? Kita ngadepin perhatian dari makhluk. Nah, akhirnya kalau di dalam bahasa keagamaan seringkali itu menghambakan diri bukan kepada Sang Ilahi Rabbi, tapi menghambakan diri kepada makhluk. Pada saat di dalam satu lingkungan semuanya berbuat jahat, semuanya melanggar aturan, kita ikut-ikutan melanggar aturan. Kita tahu padahal Allah melarang perintah itu, akhirnya kita ada di sana. Nah, artinya apa? Kita sudah ikut-ikutan seperti mereka. Ya, kita meniadakan Tuhan di dalam kehadiran kita. Udah pasti 100% kita nggak akan bisa happy. Nggak akan bisa bahagia. Nah, teman-teman, karena itu untuk meraih kebahagiaan adalah pertama yang mesti kita sadari adalah menyadari bahwa diri kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Pertama, dasari setiap kegiatan kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau di dalam bahasa ilmu agamanya adalah ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan ridho selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami kerja, keluar rumah, cari nafkah untuk keluarga, jangan karena istri dan keluarga, tapi karena Allah. Jadi kalaupun kita bawa uang, udah usaha maksimal, udah mati-matian sampai di rumah, istri ngomel karena pendapatan kita cuma segitu, kita nggak akan sakit hati. Kenapa? Saya niatnya karena Allah. Istri juga gitu, pada saat udah masak di rumah,
masak capek-capek sampai di rumah, suami pulang, makan, malah ngomel-ngomel, makanan nggak enak gini-gini. Anda jangan sakit hati. Anda niat masak itu untuk suami karena Allah. Anda nggak sakit hati. Kenapa? Karena ciri-ciri ya di dalam kitab Zunnun Al-Misri, saya pernah baca juga di dalam seorang ulama bernama Zunnun Al-Misri, dalam salah satu kitabnya mengatakan ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beribadah adalah dia tidak akan kegeeran pada saat dipuji, dan pada saat dihina dia nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena dia ikhlasnya hanya kepada Allah. Dia mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Nah, teman-teman, kalau kita sudah meletakkan fondasi di dalam setiap pekerjaan kita di dunia ini hanya kepada Allah, pastilah setiap yang kita kerjakan insya Allah akan berada di jalannya. Apalagi jika kita menjalankan ketentuan dan syariatnya. Apalagi jika kita mengisinya dengan menjalankan sunnah-sunnah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Apalagi dengan kita melaksanakan ibadah, kita melakukannya tetap membina hubungan silaturahim dengan sesama manusia, saudara-saudara kita sesama muslim, baik yang beragama Islam maupun juga saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Insya Allah kalau kita menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin, hidup kita di dunia pasti akan bahagia, pasti akan berkah. Nah, sekarang bagaimana dengan akhirat? Tenang, gak usah takut. Kalau di dunianya kita bekalnya udah melakukan amal soleh, udah rajin ibadah kepada Allah, dan kita senantiasa memperbaiki diri kita, insya Allah ini akan jadi bekal kita untuk menuju akhirat. Gitu, gak usah takut. Kenapa? Karena kalau kita udah bawa bekal ini udah ada malaikat yang nyatet. Tapi masalah urusan surga, sekali lagi saya tekenin sama teman-teman dalam setiap kesempatan saya bilang, surga itu urusannya Allah. Tugas kita di dunia ini adalah berusaha sebaik-baik mungkin untuk memperbaiki diri kita. Terus gimana dong kalau udah terlanjur? Gak usah takut. Kalau udah terlanjur, pintu ampunannya Allah itu begitu luas. Maghfirahnya Allah begitu luas, teman-teman. Yang saat ini masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat, masih belum ikhlas di dalam beribadah, ayo buru-buru benahin diri. Termasuk diri saya sendiri. Saya punya misalnya ada 1000 kebiasaan buruk saya usaha kurangin deh. Ada 200 kek, atau 5 kek, atau 1 dulu. Mulai dari 1, mulai dari awal. Ntar tambah lagi. Insya Allah Allah hitung sebagai niatan kita untuk memperbaiki diri. Sehingga pada saat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wah, nggak jaminan masuk surga. Siapa bilang? Buktinya ada salah satu hadis qudsi di mana diceritakan ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Lalu habis itu Allah berikan ketentuan lain terhadap pembunuh ini. Kenapa? Karena si pembunuh ini ingin bertobat. Di tengah perjalanan sebelum dia bertobat itu, karena usahanya untuk bertobat, dia dengar sebelah sana ada seorang ulama di kota sana yang bisa memberikan jalan dia untuk bertobat. Ternyata belum sempat bertobat, dia sudah wafat, dia sudah berusaha. Ya, ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Pada saat malaikat berdebat bingung, ini orang mau dimasukin kemana? Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Artinya apa? Surga otoritas Allah. Yang kita lakukan adalah berusaha sebaik-baiknya. Nah, gimana caranya? Itu tadi, dengan berusaha sebaik-baik. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah selalu memperbaiki dirinya. Pada saat dia tahu dia melakukan salah, dia berusaha untuk membenahi dirinya. Apakah Anda termasuk orang seperti itu? Apakah saya termasuk orang seperti itu? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah lunakkan hati kita untuk kita mau merenungi diri kita. Karena pada dasarnya kita selalu pasti melakukan kesalahan. Karena itu Rasulullah SAW, manusia yang sudah pasti dijamin masuk surga aja, selalu mengajarkan kepada kita. Beliau saja itu selalu mengucapkan kalimat istighfar itu 100 kali sehari. Apakah kita sudah kepedean pasti bakal masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa berusaha. Nah, karena itu teman-teman, pada saat kita di dalam hidup isi dengan kebaikan, insya Allah itu akan menjadi bekal kita ke dalam alam akhirat nanti. Nah, kalau kita ngomongin soal akhirat, pastinya tadi sudah sebutkan harus ada keikhlasan, ya. Dan keikhlasan ini akan lahir menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, iman ini akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pada saat kita ikhlas, kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala udah pasti jamin kita masuk surga. Nah, kalau kita mau dapat kebahagiaan di akhirat, jadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri udah saya sebutin tadi. Di antaranya adalah pada saat dia sadar dia melakukan kesalahan, dia buru-buru memperbaiki kesalahannya. Nah, apa ciri-ciri takwa? Berdasarkan rujukan, saya pernah mendengar ada sebuah kisah di mana Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Umar, itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat. Wahai Ubay, tolong jelaskan kepadaku tentang takwa. Kalau Ubay menjawab, Umar, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar,
Lalu, apa yang kau lakukan? Lalu Ubay menjawab, aku harus jalannya berhati-hati. Dijawab kembali oleh Ubay, itulah takwa. Nah teman-teman, di penghujung channel ini saya mau ngingetin sama kita semua, hidup ini ibaratnya sebuah perjalanan. Karena itu berhati-hatilah di dalam mengisi kehidupan kita. Ibarat kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Begitu banyak jebakan-jebakan yang ada di sekitar kita. Karena itu senantiasa minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, senantiasa melakukan introspeksi diri untuk bisa membenahi diri kita agar kita menjadi manusia lebih baik lagi. Sehingga kita bisa mengisi hidup kita dengan beribadah kepada Allah, sholat kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, hidup dan mati kita semata-mata untuk Allah. Termasuk juga dengan pekerjaan kita niatkan semata-mata karena Allah. Insya Allah, semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan banyak-banyak bersyukur karena dikatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, barang siapa kufur nikmat maka rasakanlah azab yang pedih. Karena itu teman-teman, mari kita isi hidup kita dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat diri saya juga dan juga tidak hanya untuk Anda ya. Sehingga jadi bahan introspeksi buat saya sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.